Hai guys, selamat datang kembali ke YouTube channel aku bersama aku Meiska lagi. Di video hari ini aku akan bahas salah satu topik yang sangat dinantikan oleh kalian. Cara membentuk badan bagi orang yang kurus itu gimana sih? Aku dapat banyak banget pertanyaan dari kalian, itu gimana sih supaya lengan bisa lebih berisi? Gimana supaya kita bisa mempunyai bokong yang besar dan bulat itu? Gimana sih caranya biar badan kita nggak hanya lurus aja? Nah, di video hari ini akan ku bahas itu semua. Tapi sebelum aku mulai video hari ini, aku mau minta kalian subscribe aku dulu di YouTube dan jangan lupa follow Instagram aku ya. Nah, sekarang kita langsung mulai aja. Tentu bagi kalian yang udah sering ikutin aku, kalian pasti tahu aku sangat mementingkan kalori, nutrisi, dan olahraga. Tapi bagi kalian yang pertama kali nonton video aku hari ini, aku mau saranin kalian untuk nonton dua video yang linknya aku attach di bawah ini. Yang pertama itu adalah cara menaikkan berat badan yang ampuh. Yang kedua, apa itu kalori dan kalori kebutuhan. Bagi yang belum cek, kalian harus langsung cek ya, karena dua video itu banyak koneksi dengan apa yang aku mau omongin hari ini. Dan banyak hal bakal aku nggak jelasin ulang lagi karena takut video ini terlalu panjang. Nah, sekarang aku mau langsung mulai aja. Nah, tips pertama dari aku adalah kalian harus kalori surplus. Makan kalori lebih dari kebutuhan badan kalian. Kenapa kalori surplus? Karena aku yakin banyak orang kurus tuh mereka ingin menaikkan berat badan mereka dan ingin kelihatannya lebih berisi. Nah, kalau kalian dalam kondisi kalori surplus, kalian bisa ambil kalori atau energi itu yang lebih untuk dijadikan otot yang lebih tebal saat kalian lagi olahraga. Dan pastinya itu butuh waktu yang lama dan konsisten, pastinya bukan cuma sebulan 2 bulan. Nah, tapi sesimpel itu aja. Dan kalau bisa saat kalian lagi kalori surplus, itu konsumsi nutrisi yang bagus untuk badan kalian supaya komposisi badan kalian tetap bagus. Nah, tips kedua dari aku adalah kalian harus latihan angkat beban. Nah, pasti sekarang udah banyak yang pikir, latihannya kayak apa? Angkat bebannya yang kayak gimana punya? Nah, sebenarnya buat orang yang menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan, gerakan-gerakannya tidak beda jauh. Nah, tetap gerakan-gerakan utama yang kalian sering lihat di gym ataupun yang orang biasa share video yang workout di rumah, tetap seperti kayak squat, deadlift, lunges itu kalau buat kaki contohnya. Kalau misalnya buat upper body contohnya kita ada push up, atau kalau nggak kuat mungkin incline push up. Terus buat bahu kita ada shoulder press. Terus kita buat punggung ada lat pull down atau misalnya bend over row. Dan buat core atau yang kita bisa sebut biasa orang sebut abs itu kita ada kayak plank, side plank, palof press. Dan banyak lagi gerakan-gerakan tersebut. Kalian juga bisa pakai video-video workout aku yang aku share di channel aku, atau video-video workout yang aku share di Instagram aku. Di situ lebih banyak pilihan lagi, mau di gym atau mau di rumah. Kalian bisa contohin. Nah, tapi yang paling penting saat kalian workout, kalian harus progressive overload. Pasti banyak banget pertanyaan di kepala kalian. Apa sih itu progressive overload? Cara progressive overload itu gimana? Nah, misalnya awalnya kalian latihan, kalian bisa melakukan 10 repetisi bodyweight squat. Dan itu susah dan berasa capek banget di otot kalian. Tapi lama-kelamaan kalian pasti jadi biasa dong lakuinnya. Dan jadi nggak gitu capek. Nah, makanya kita butuh progresifnya. Gimana cara progresifnya? Misalnya kita bisa tambahin beban 2 kilo dan pasti jadi lebih berasa. Dan lama-lama pas kalian lebih kuat, kalian tambahin beban jadi 5 kilo, lama-lama naik jadi 7, 10, 12, 14. Nah, itu adalah progresif dengan beban. Tapi kalian juga bisa progresif dengan repetisi. Misalnya kemarin kalian bisa lakukan bodyweight squat untuk 10 repetisi. Nah, besok-besok kalian jadiin 12 repetisi. Terus besok-besoknya lagi kalian bisa jadiin 14 repetisi. Itu progresif dengan repetisi. Atau kalian bisa progresif dengan set. Misalnya kemarin kalian bisa lakuin 10 repetisi untuk 2 set. Berarti itu totalnya 20 rep kan. Nah, besok-besoknya lagi kalian bisa coba lakuin 10 repetisi untuk 3 set. Nah, totalnya udah jadi 30. Nah, besok-besoknya lagi bisa naik tuh jadi 10 untuk 4 set. Nah, totalnya jadi 40. Jadi naik terus, itu juga progresif dengan set.
Atau contoh terakhir nih, kalian bisa progresif dengan tempo. Misalnya, biasa kalian squat langsung turun, tapi kali ini kalian turunnya pelan-pelan. Jadi turunnya misalnya 3 detik baru naik lagi gitu. Kenapa kita harus progressive overload? Karena kita mau otot kita jadi lebih tebal, lebih kuat, lebih bagus, dan massa ototnya naik. Jadi kita mau progressive overload supaya otot kita bekerja cukup keras untuk badan kita. Nah, contoh aku sendiri. Aku dulu pas awal nge-gym, pas baru belajar deadlift, 10 repetisi untuk barbel yang kosong aja, itu sangat sulit. Tapi aku progressive overload terus dong sampai hari ini. Terus hari ini aku bisa deadlift 70 kilo atau 80 kilo di 10 repetisi dan berasa stimulus yang sama seperti aku dulu nge-gym. Jadi orang itu progres terus. Dan aku hari ini badannya juga jadi lebih tebal, lebih bagus, dan massa ototnya pasti jauh lebih tinggi. Nah, tips ketiga dari aku adalah aku mau memastikan kalian konsumsi protein yang cukup. Kenapa protein? Soalnya kita mau otot-otot yang kita rusak saat kita lagi latihan dibangun kembali. Dan itu butuh protein yang cukup untuk badan kalian supaya otot kalian bisa dibangun kembali dengan bagus. Nah, rekomendasi minimum untuk seseorang dewasa adalah 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Nah, mungkin kalau kalian latihan lebih keras atau kalian latihan lebih banyak kali, kalian bisa membutuhkan protein lebih tinggi, mungkin 1,2, mungkin 1,5 gram per kilogram berat badan. Nah, tapi kalau kalian bingung cara aturnya gimana dan bingung cara atur pola makan dietnya gimana, kalian boleh cek video aku yang cara atur pola makan diet, cara atur makros. Linknya akan aku tag di bawah juga. Nah, keempat, aku mau saranin kalian untuk tidur yang cukup. Pasti banyak yang kira tuh tidur bukan hal yang penting, tapi sebenarnya tidur itu penting banget. Kalian butuh tidur yang cukup supaya latihan kalian tetap optimal dan recovery kalian optimal. Nah, kebutuhan tidur orang tuh pastinya beda-beda, tapi kebanyakan orang dewasa yang sehat mereka membutuhi 7-9 jam. Anak-anak dan remaja mungkin mereka bisa butuh lebih banyak lagi. Nah, ini di samping aku ada post sumber dari National Sleep Foundation. Nah, yang kiri ini adalah jam yang dibutuhkan, yang di kanan adalah jam yang masih sesuai. Nah, yang terakhir ini tentu adalah salah satu tips yang paling penting. Kalian butuh lebih sabar dan konsisten. Gak ada hasil yang bisa langsung terjadi dari hanya 2 atau 3 bulan atau setengah tahun latihan dan jaga makan. Aku sendiri melihat hasil yang berbeda setelah aku menjalankan olahraga dan nutrisi yang benar untuk 1 tahun lebih. Dan untuk aku, di titik aku sekarang, aku sudah olahraga dan jaga makan untuk mungkin 2 tahun lebih. Jadi tidak ada hasil yang instan, ada hasil dari bekerja keras. Semua orang pasti ada hasil yang berbeda-beda. Mungkin ada yang lebih cepat kelihatan hasil, mungkin ada yang lama kelihatan hasil, tapi semua orang itu berbeda. Jadi kalian gak bisa, kok dia kayak lebih cepat kelihatan hasil ya, aku capek deh, aku mau nyerah aja. Ya, saran aku sekarang adalah kalian jangan cepet nyerah dan tetap berjuang terus. Nah, itu dia video hari ini tentang cara membentuk badan buat orang yang kurus gimana. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, dan boleh komen di bawah kalian pengen video apa lagi. Oke guys, see you guys in the next video.